Hari ini kita akan masuk di dalam satu seri khotbah yang baru. Dan saya percaya seri khotbah ini sangat spesial. Judulnya adalah Financial Wonders. Kalau di bulan Januari kemarin judulnya adalah New Wonders. Kita bicara tentang 2026 ini adalah tahun keajaiban baru. Akan ada keajaiban jenis yang baru, waktu yang baru, semua yang baru. Tapi sekarang di bulan Februari ini kita masuk lebih spesifik lagi. Saya yakin salah satu wonders, salah satu keajaiban yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita tahun ini adalah financial wonders. Dan doa saya setiap dari kita semua jemaat gereja keluarga Allah, jemaat GKA di sini maupun Anda yang mengikuti secara online, doa saya dalam hidupmu ada financial wonders yang Tuhan kerjakan secara luar biasa. Amin. Nah, saudaraku, untuk kita bisa mengalami financial wonders, sebenarnya Tuhan mau melihat hati kita terlebih dahulu. Siapa itu yang sesungguhnya jadi yang utama, yang pertama, yang menduduki tahta hati kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang hati. Judul khotbah hari ini yaitu hamba Tuhan bukan hamba Mammon. Dan saya yakin kita semua di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan, oke? Bukan hamba Mammon. Nah, kita akan bicara tentang satu area yang sebenarnya bisa jadi cermin yang paling jujur, cermin yang paling transparan untuk merefleksikan, untuk membuat kita ngerti dalam hati kita siapa sebenarnya yang paling berarti. Siapa sebenarnya yang kita sembah dalam hidup kita. Siapa yang sebenarnya duduk di dalam tahta hati kita. Siapa yang sesungguhnya jadi pengharapan kita, jadi sumber kehidupan kita. Kita akan bicara tentang satu area ini, yaitu area keuangan. Kenapa? Karena firman Tuhan di Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi cara kita menggunakan harta, cara saudara dan saya mengalokasikan keuangan kita, itu nggak bisa ditipu. Di mana hartamu berada, gimana engkau pakai uangmu, bagaimana engkau mengalokasikan harta saudara, itu menentukan sebenarnya hati kita seperti apa, prioritas kita seperti apa, yang nomor satu dalam hidup kita seperti apa. Karena beda antara di mulut belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Semua orang Kristen bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kita, Yesus yang terutama, Yesus yang pertama. Tetapi belum tentu di dalam hati kita tahta itu diduduki oleh Yesus. Karena itu Alkitab ngomong di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan doa saya, hati saudara ada di dalam Yesus. Hati saudara, hati yang cinta Yesus. Yang nomor satu dalam hidupmu adalah Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita baca Matius 6 ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Coba Anda perhatikan kalimat terakhir ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku, Mammon dari bahasa aslinya, bahasa Aram, kata yang dipakai adalah Mammona. Mammona itu bisa bicara tentang uang, bisa bicara tentang kekayaan, bisa bicara tentang keuntungan, tentang cuan, tentang harta. Oke? Dan firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua
Tuhan. Artinya yang ada di dalam hati kita, yang menduduki tahta hati kita, yang jadi nomor satu dalam hati kita. Namanya nomor satu, nggak mungkin dua. Yang jadi nomor satu hanya satu. Dan doa saya nomor satu dalam hidup saudara hanya Yesus. Bukan mamon. Biarlah hanya Yesus yang jadi pengharapan dalam hidup saudara. Biarlah hanya Yesus yang paling berarti dalam hidup saudara. Biarlah hanya Yesus yang paling Anda kejar dalam hidup saudara. Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Itu semuanya termasuk harta, termasuk kekayaan. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan ngomong akan ditambahkan kepadamu. Artinya Allah gak alergi, kita punya semua kekayaan. Kita punya uang, kita punya semuanya itu. Allah gak alergi. Tapi yang Allah mau pastikan di hati kita. Yang nomor satu adalah Tuhan. Yang nomor satu adalah cinta Yesus. Yesus yang paling berarti, Yesus yang jadi nomor satu, Yesus yang kita sembah. Kita sembah bukan hanya di kata-kata, kita sembah bukan hanya melalui lagu, tapi kita sembah di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh antara kita sama Tuhan. Yesus yang jadi pengharapan kita, Yesus yang jadi andalan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dalam Alkitab kita semua mungkin sebagian dari kita, Anda pernah dengar kisah tentang anak muda yang kaya. Masih ingat enggak saudara kisah itu? Kita baca aja ya kisahnya dengan singkat. Matius 19 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti orang kaya nggak bisa masuk surga. Karena tadi kita sudah baca bahkan Tuhan pun suka memberkati anak-anaknya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Kekayaan ditambahkan kepadamu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang kaya yang tahta hatinya bukan milik Yesus. Susah sekali untuk masuk surga. Jadi kisahnya anak muda ini saudaraku, dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, guru apa yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Ini anak muda yang kaya, yang di masa mudanya sudah sukses melejit naik. Mungkin di zaman sekarang dia sudah masuk Forbes 30, under 30 saudaraku. Ya, ini orang yang hebat, orang yang brilliant, orang yang very sharp dan dia sangat successful. Tapi dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dia merasa dia belum dapat hidup yang kekal. Karena itu dia datang sama Yesus. Dan Yesus memulai dari hal yang general terlebih dahulu. Yang secara umum orang ngerti jalan keselamatan, jalan pada kehidupan yang kekal, yaitu melalui perbuatan baik. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. 10 perintah Allah. Tuhan Yesus ngomong, lakukanlah semuanya itu. Dan anak muda ini berkata, semuanya sudah aku lakukan sejak aku masih kecil. Dan saya yakin dia nggak bohong. Saya yakin ini orang yang baik dalam hidupnya. Akan tetapi ternyata setelah melakukan semuanya itu, dia menyadari masih ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Masih ada kekosongan dalam hatinya. Dia mau memastikan dia memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian dia tanya, apalagi yang kurang? Apa yang perlu aku lakukan? Itu ayat yang kita baca tadi. Yesus ngomong sama dia, kalau kamu hendak sempurna, kalau kamu hendak memperoleh hidup yang kekal itu, maka jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Maka kamu
akan beroleh harta di surga. Wow. Ketika Yesus ngomong itu, Yesus terus terang sama orang kaya itu. Awalnya dia masuk general, umum-umum. Tapi ini sudah langsung to the point dia. Langsung ngena ke core-nya, langsung ngena ke intinya di situ. Seketika itu saya yakin terjadi perang batin yang luar biasa. Benar apa tidak? Terjadi tarik-menarik yang luar biasa. Karena yang disentuh Yesus sekarang bukan cuma sekedar uang saja. Sebenarnya yang disentuh oleh Yesus adalah siapa yang jadi penguasa di dalam hidupnya. Siapa yang menduduki tahta di dalam hatinya. Dan Yesus ngomong, kali ini kamu kuperhadapkan, pilih salah satu. Pilih Allah atau pilih Mammon. Karena kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, harus salah satu. Kadang-kadang dalam hidup kita akan diperhadapkan di antara pilihan, antara pilih cuan atau pilih Tuhan. Pilih kesenangan atau pilih Tuhan. Kadang-kadang ada momen-momen seperti yang dialami anak muda. Saudara dan saya pun juga diizinkan ada di situasi seperti itu. Dan di situ Tuhan akan melihat siapa sesungguhnya pemilik hidup kita. Siapa sesungguhnya yang jadi Tuhan atas hidup kita. Apakah kita hamba Tuhan atau kita hamba Mammon. Jadi dalam hati anak muda ini ada perang batin besar. Saya percaya Game of Thrones mati-matian di situ terjadi. Sampai di satu titik Alkitab mencatat anak muda itu meninggalkan Yesus. Dia sedih hatinya. Alkitab ngomong karena banyak hartanya. Di situ dia membuat satu keputusan. Dia pilih Mammon dan dia tinggalkan Yesus. Padahal awalnya dia orang yang baik. Dia mau melakukan perbuatan baik. Dia mau melakukan firman Tuhan. Tapi sampai di dalam satu titik pilihan dalam hidup. Siapa number one. Siapa terutama. Siapa yang pertama dalam hidupnya. Dan di situ dia pilih Mammon. Dia meninggalkan Yesus. Dan dia pergi tidak mendapatkan yang dia cari. Tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan hidup yang kekal itu. Makanya Yesus ngomong, susah sekali orang kaya masuk di dalam kerajaan surga. Karena pilihannya banyak. Dan sampai di satu titik rasa amannya di harta. Semuanya beres kalau ada harta. Pokok asal ada uang kita bisa buka pintu semuanya. Asal ada uang yang gak mungkin jadi mungkin. Asal ada uang kita bisa sembuh. Asal ada uang kita bisa naik. Asal ada uang. Makanya Yesus langsung masuk to the point. Kena bang di hatinya. Doa saya seandainya hari ini kita diperhadapkan pada situasi seperti orang muda yang kaya ini. Ini gak gampang saudaraku. Kita bisa menghakimi anak muda ini dengan komentar-komentar yang enteng dan ringan dalam kata-kata mulut saja. Tapi ketika diperhadapkan doa saya, saudara dan saya diberikan anugerah untuk bisa membuat pilihan yang benar. Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Yesus nomor satu. Yesus yang terutama. Yesus yang pertama di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita jadi seperti anak muda ini. Hampir dapat keselamatan. Hampir memperoleh hidup yang kekal. Hampir ikut Yesus tapi gak pernah. Dan yang paling menyedihkan dari kisah ini, karena semua orang dalam hidup kita pernah gagal, betul apa tidak? Tetapi yang paling menyedihkan tentang anak muda ini, tidak dicatat bahwa terjadi kisah pertobatan. Terus dia sadar, dia balik lagi, dia menyesal, dan dia memilih Yesus. Jadi hidupnya adalah hidup yang hampir. Kadang-kadang sebagian orang hampir ikut Yesus. Hampir melayani. Hampir untuk ikut som. Hampir ikut kelompok sel. Semuanya serba hampir. Di dalam perjalanan iman kita mengikut Yesus. Gak cukup kita hanya buka hati.
Terus doa undang Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamat. Doa saya ketika Anda ambil keputusan ikut Yesus, tangan saudara berpegangan bersama dengan Yesus, bergandengan tangan, dan step by step kita melangkah hari demi hari lebih maju, tambah cinta Yesus, tambah mengandalkan Yesus, tambah sungguh menyembah Yesus lebih lagi di dalam kehidupan kita. Sampai akhir. Boleh katakan amin, saudaraku. Suatu kali ada kisah yang mirip seperti ini. Seorang pemuda di China, anak muda yang kaya juga, persis kisah di Alkitab. Dan di zaman itu, ini di zaman kuno, dia bepergian naik perahu di satu sungai bersama dengan orang-orang yang lain. Tapi di tengah perjalanan itu tiba-tiba arusnya jadi deras sekali dan berbahaya. Jadi semua orang berusaha untuk menyelamatkan perahu tersebut, menyelamatkan diri mereka, tapi tidak tertolong. Akhirnya perahunya terbalik. Dan ketika perahunya terbalik, semua orang yang ada di perahu berusaha berenang secepat mungkin menyelamatkan diri mereka sampai di tepi sungai itu, selamat. Sementara yang lainnya selamat, ada satu yang ketinggalan sendiri. Anak muda yang kaya ini, kenapa? Karena dia bawa duit banyak. Jadi dia nggak rela kehilangan uangnya. Karena di zaman itu uang itu bukan dalam bentuk sekarang seperti saldo di handphone kita aja atau di rekening kita aja. Itu masih uang emas, uang perak di zaman itu yang dia masih kasih di pinggangnya dan lain sebagainya. Dia masih berusaha menyelamatkan hartanya. Teman-temannya yang dari pinggir ngomong, "Hei, buat apa kamu nyelamatin uang? Selamatin dirimu sendiri." Tapi karena hatinya begitu melekat dengan hartanya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri, dia berusaha menyelamatkan itu sampai di satu titik tidak tertolong, dia terseret arus dan mati. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saya melihat dalam kehidupan sebagian orang kadang-kadang hanya untuk perebutan harta, kadang-kadang hanya untuk ngejar lebih banyak lagi harta. Kita membiarkan kesehatan kita hancur, kita membiarkan keluarga kita hancur, kita membiarkan sukacita kita habis, kita membiarkan banyak hal yang baik, banyak anugerah Tuhan yang indah dalam hidup kita hilang hanya semata-mata mengejar uang. Hari ini doa saya Tuhan meluruskan hati kita. Hari ini doa saya Tuhan memurnikan hati kita. Hari ini doa saya hati saudara cinta Yesus lebih dari segalanya. Dan biarlah Tuhan yang mengerjakan financial wonders itu di dalam hidup saudara. Amin. Jadi Tuhan sedang melihat hati kita. Sementara firman ini disampaikan, Tuhan sedang melihat hati saudara. Tuhan sedang menengok siapa itu yang duduk di tahta hati saudara. Siapa itu yang jadi number one. Siapa itu yang paling berarti. Siapa itu yang paling Anda prioritaskan. Paling Anda kejar. Paling Anda utamakan di dalam hidup saudara. Ada satu cerita lagi saudaraku. Kisah tentang seekor monyet yang melihat ada tempayan yang sebenarnya jebakan, dalamnya ada pisang yang harum sekali buat monyet ini. Tapi untuk mendapat pisang itu, tangannya harus masuk ke dalam dan lubangnya sempit sekali. Jadi dia hanya bisa masuk kalau tangannya lurus gini. Dan dia masukkan tangannya untuk dapat ikan itu, dapat pisang itu. Dan setelah dia dapat pisang itu, dia mau tarik, tapi lubangnya sempit. Dia mau tarik nggak bisa, dia mau tarik nggak bisa. Satu-satunya jalan adalah pisangnya harus dilepas, baru dia bisa tarik. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, tetap tidak bisa. Dia melompat-lompat, dia ngelakuin semuanya, tidak bisa. Sampai akhirnya pemburu itu datang, yang masang jebakan itu. Dan ketika datang, wah, keranya panik, keranya bingung. Mau menyelamatkan diri, tapi hatinya melekat sama pisang itu. Dan gak pernah mau melepaskannya. Dan akhirnya yang terjadi, walaupun kepengen menyelamatkan nyawanya, tetapi kehilangan nyawanya. Kera itu tertangkap karena nggak
nggak mau ngelepas pisangnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada pisang-pisang yang kita nggak mau lepas. Yang akhirnya mencelakakan hidup kita. Ada perkara-perkara yang begitu kita kejar, begitu jadi ambisi kita, begitu kita kejar dalam hidup kita. Dan sebenarnya satu-satunya cara untuk lepas, ya sudah lepasin itu, Anda selamat. Tapi kalau orang jadi hamba mamon, nggak pernah bisa lepas. Oh, saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Semua ikatan-ikatan hati yang membuat kita celaka, yang membuat keluarga kita hancur, yang membuat keselamatan di dalam kerajaan surga jadi hilang, yang membuat kesehatan kita rusak. Saya berdoa ikatan-ikatan itu dipatahkan dan dihancurkan. Semua pisang-pisang yang tidak benar dipatahkan, dihancurkan. Dan Anda diselamatkan, keluargamu diselamatkan, pernikahanmu diselamatkan, kesehatanmu diselamatkan, masa depanmu diselamatkan, hidup kekalmu diselamatkan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi Anda harus tahu bahwa Tuhan itu sering memakai uang sebagai ujian kesetiaan. Uang bukan cuma sekedar alat transaksi, tapi uang adalah ujian untuk menguji siapa sebenarnya yang kita sembah, siapa sebenarnya yang kita percaya, yang kita layani, yang kita ikuti di dalam hidup kita. Di zaman kuno, kalau raja mau mengangkat seorang pejabat jadi orang kepercayaan, biasanya dia akan ada tes loyalitas dulu. Enggak langsung, enggak kenal siapa-siapa, enggak ngerti latar belakangnya langsung diangkat. No. Biasanya akan dites dulu. Tesnya bukan cuma skillnya, bukan cuma kemampuannya, bukan cuma kompetensinya. Karena buat raja kalau jadi orang kepercayaan, tambah pinter, kalau enggak loyal, tambah bahaya. Betul apa tidak? Jadi kalau orang tambah pinter harus dijauhin sejauh mungkin kalau tidak loyal. Jadi dia harus tes loyalitasnya, tes kesetiaannya terlebih dahulu. Dimulai dari apa? Dikasih hal yang kecil dulu. Kasih dulu kepercayaan yang kecil. Kasih dulu jabatan yang kecil. Kasih dulu harta yang sedikit. Kasih dulu. Terus kemudian raja akan mulai mengawasi. Entah dia sendiri yang ngelihat, entah dia pasang orang-orang untuk ngelihat, untuk menilai. Dia akan ngelihat semuanya itu. Dia akan menganalisa semuanya itu. Kalau raja ada gimana? Kalau raja ada, apakah dia masih tetap kerja yang terbaik? Atau hanya kerja kalau dilihat? Itu satu tes. Dikasih dulu posisi. Dengan posisi itu dia akan ngambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan raja. Dites. Dites, dikasih tawaran melalui orang lain. Tawaran untuk yang lebih menggiurkan. Dan dites dilihat, kena enggak orang ini. Tes-tes yang seperti itu. Alkitab ngomong, barang siapa setiap perkara kecil, ia akan dipercaya perkara yang besar. Kadang-kadang untuk orang-orang saudaraku dikasih tes seperti itu. Banyak yang gagal di tengah jalan. Akhirnya yang harusnya direncanakan jadi orang kepercayaan, ya sudah tetap di bawah sana. Sederhana karena gak lulus tes kesetiaan. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Tuhan mau membawa saudara from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Karena itu hari ini mari kita pastikan loyalitas kita pada Yesus. Kesetiaan kita pada Yesus. Yesus jadi yang nomor satu. Yesus jadi prioritas di dalam hidup kita. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam hidup saya sendiri dari waktu ke waktu saya juga terus dites seperti itu. Saya masih ingat salah satunya ketika saya masih sangat muda. Saya kepengen punya mobil yang bagus. Dan mama saya itu juga pecinta mobil. Jadi di keluarga saya, saudaraku, bukan papa saya yang suka mobil, mama saya yang suka mobil. Jadi saya tahu kalau saya kepengen punya mobil, waktu itu zaman itu ya saya datangnya mintanya sama mama saya. Dan karena mama saya sangat sayang sama saya, maka dia ngomong, ayo kita jalan, kita lihat ke showroom. Beberapa mobil yang cocok.
buat kamu. Dan kita jalan, kita ngelihat beberapa mobil semuanya bagus, semuanya keren. Tapi ketika saya datang ke satu tempat ya, satu showroom dan ngelihat satu mobil sedan Honda Accord baru. Seketika itu saya jatuh cinta, saudaraku. Waktu itu saya suka banget, wow. Dan saya sangat excited sekali, saya masuk, saya ngelihat. Dan mama saya ngelihat saya seneng kayak gitu. Langsung ngomong, mau Pak? Mau diambil enggak? Kalau saya hari itu ngomong, ya mau Ma. Langsung hari itu dapat, saudaraku. Tapi entah gimana, ketika sudah ditawari seperti itu, tiba-tiba di hati ini kayak ada dorongan untuk ngomong, tunggu dulu Mas, saya mau berdoa. Saya berdoa sebelum Anda ambil keputusan, Anda membiasakan diri untuk tanya Tuhan. Karena Tuhan nomor satu dalam hidup saudara, Tuhan sumber di dalam hidup saudara. Waktu saya ngomong gitu, mama saya, ya sudah, oke, kita pulang. Dan akhirnya saya berdoa. Anehnya saudaraku, saya sudah di lampu hijau loh sama mama saya. Tinggal saya ngomong oke, langsung jalan itu. Tapi waktu saya doa, sepertinya saya ngerasain dalam hati saya. Bukan suara audible, tapi ngerasain di hati saya kayak Tuhan gak ngasih. Kayak Tuhan ngomong belum waktunya. Ya Tuhan gak ngelarang sih, saya mau nekat pun ya sudah. Tapi seolah-olah Tuhan kayak membuat saya ngerasa di hati ini, Tuhan ngerti itu belum waktunya. Nanti akan ada waktunya dan segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Tapi waktu itu Tuhan ngomong kayak belum waktunya. Jadi di satu sisi saya sangat kepingin, tapi di sisi yang lain kok saya ngerasa di hati saya, di roh saya itu gak confirm gitu. Gak ada greget, gak ada kemantepan di hati. Dan saya tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tuhan serahin, ya sudah kalau kamu mau terserah. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya nanti. Dan hari itu saya ambil keputusan. Saya datang sama mama saya. Saya ngomong, Ma, batal. Loh kenapa? Gak apa-apa, pokok batal. Selesai hari itu. Mama saya gak ngerti kenapa saya membatalkan itu. Cuma sesederhana karena saya ngerasa di hati saya, Tuhan ngomong belum waktunya. Selesai saya ngomong sama mama saya seperti itu. Saya balik ke kamar. Saya merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang Tuhan mau, kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Itu yang jadi nomor satu. Doa saya, Tuhan nomor satu dalam hidup saudara. Pimpinannya nomor satu, firmannya nomor satu, rencananya nomor satu. Prioritas di dalam hidup saudara. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dari hal yang sehari-hari seperti itu, Tuhan tuh ngelihat siapa yang jadi nomor satu dalam hidup kita. Coba kita baca Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau Tuhan ngasih kekuatan memperoleh kekayaan, Tuhan suka gak Anda kaya? Wong Tuhan yang ngasih kekuatan, Tuhan tuh gak keberatan. Anda dan saya kaya, sukses, diberkati. Tuhan happy melihat anak-anaknya hidup di dalam keberkatan yang luar biasa. Oke? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku, Tuhan tidak keberatan Anda kaya. Tapi Tuhan keberatan kalau Anda diberkati Tuhan. Setelah itu lupa Tuhan. Setelah itu yang tadinya nomor satu dalam hidup kita Tuhan. Semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. Sekarang mulai terjadi pergeseran. Bukan lagi Tuhan. Tapi harta nomor satu, proyek nomor satu. Tadinya pokok nomor satu Tuhan. Pokok ibadah prioritas. Tapi sekarang cuan prioritas, proyek prioritas.
Karena Tuhan itu melihat hati kita. Dari hal yang seperti itu, Tuhan itu menengok hati kita. Apakah hati kita tetap tertuju sama Tuhan. Dan yang menduduki tahta nomor 1 di hati kita, Tuhan atau Mammon. Karena satu hal kita diberkati Tuhan. Tapi lain halnya kita mempertahankan hati tetap tertuju sama Tuhan. Salomo waktu masih belum apa-apa, Alkitab ngomong, dia cinta Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Pokok Tuhan nomor 1 segalanya. Tapi setelah Salomo diangkat diberkati Tuhan. Jadi raja yang paling kaya yang pernah hidup di sepanjang zaman. Raja yang paling berhikmat, paling segalanya. Alkitab ngomong begini, di masa tuanya Salomo tidak sepenuhnya bergantung, berpaut sama Tuhan. Bukan ninggalin Tuhan loh, tapi gak sepenuhnya. Doa saya sampai akhir hidup kita. Sampai akhir kita sepenuhnya berpaut sama Tuhan. Kita sepenuhnya hanya menyembah Tuhan. Kita sepenuhnya hanya Yesus. Tepuk tangannya yang paling pria buat Tuhan kita. Karena setiap orang akan diuji. Bukan hanya diuji ketika kita menghadapi pergumulan. Menghadapi keterbatasan. Menghadapi kekurangan. Tapi kita juga akan diuji ketika kita diberkati, ketika kita sukses, ketika kita kelimpahan. Tuhan akan nengok hati kita. Coba Anda lihat Abraham. Abraham hatinya diuji saat dia belum punya anak. Sekalipun belum melihat apa-apa, Abraham belajar tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap berharap sama Tuhan. Dan Tuhan menghargai iman seperti itu. Dan Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup Abraham. Yaitu memberikan keturunan. Anak perjanjian. Siapa namanya? Ishak. Coba lihat ke depan sini saudaraku. Setelah Abraham dapat Ishak. Lihat ini. Ujian itu, ujian loyalitas itu bukan hanya sebelum diberkati. Tapi sesudah diberkati. Tuhan akan perhatikan lebih lagi. Setelah Abraham diberkati, setelah Abraham dijawab doanya, setelah Abraham dapat Ishak, wah dia sayang banget sama Ishak. Gimana? Anda bayangin gak? Ini orang kaya, konglomerat besar, seumur hidupnya dia kepengen ini gak pernah dapat, di masa tuanya dapat. Kira-kira Ishak jadi seperti apa buat Abraham? Segalanya itu. Lebih dari hartanya, lebih dari nama besarnya. Ishak itu nomor 1. Anak kesayangan, ini anak emasnya saudaraku. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh kan tahu kan apa yang paling berarti buat kita. Apa yang paling berarti buat Abraham. Di situ Tuhan nembak Abraham. Abraham, serahkan Ishak. Persembahkan Ishak. Wow. Kalau Tuhan ngomong Abraham persembahkan semua emasmu. Saya yakin seketika langsung. Tapi kalau Tuhan ngomong, Abraham yang aku minta, Ishak. Tuhan itu ngerti di hatinya Abraham apa yang paling berarti, siapa yang paling berarti. Dengarkan baik-baik saudaraku, Tuhan tidak butuh Ishaknya Abraham. Tuhan mau memastikan siapa di tempat tahta hatinya. Jadi Anda harus tahu ketika Tuhan minta sesuatu dalam hidup kita. Sesuatu yang paling berarti dalam hidup kita. Itu bukan sesuatunya. Karena Tuhan yang pemilik surga dan bumi. Dia yang bisa memberikan Ishak kepada Abraham. Dia bisa memberkati Abraham dengan semua keberkatan yang luar biasa. Tetapi pilihan kita sebagai manusia yang Tuhan tidak bisa buat. Itu kita yang buat pilihan itu adalah nomor 1-nya dalam hidup kita. Tuhan atau Mammon atau yang lainnya. Saya yakin walaupun Abraham gak protes, gak ngomong apa-apa. Tapi itu perang besar dalam hatinya. Itu peperangan pergelutan seperti kayak kisah orang kaya tadi. Ketika Yesus minta semuanya, itu perang besar di dalam hatinya. Abraham juga mengalami perang besar di dalam hatinya. Dan Anda harus tahu perjalanan naik ke gunung untuk mempersembahkan Ishak itu kira-kira 3 hari. Saya yakin 3 hari itu, 3 hari peperangan besar di dalam hatinya. Di luar kayaknya biasa-biasa, tapi di hati ini lagi pergelutan yang luar biasa. Kenapa? Karena ini memperebutkan siapa nomor 1 dalam hidup Abraham. Siapa yang jadi Tuhan dalam hidup Abraham. Siapa yang jadi andalan dalam hidup Abraham. Tapi yang luar biasa, Abraham
lulus ujian kesetiaan. Abraham dengan iman dan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Dia percaya dan dia mengasihi Tuhan. Dia ngomong Tuhan nomor satu dalam kehidupannya. Abraham taat, Abraham persembahkan Ishak. Di momen yang menentukan Tuhan ngomong, Abraham tunggu, jangan kau bunuh anak itu. Karena aku hanya mau melihat hatimu setia kepada siapa. Siapa yang paling berarti di dalam kehidupanmu. Dan karena Abraham taat sama Tuhan, mempersembahkan yang paling berarti dalam hidupnya, mempersembahkan Ishak. Ternyata Abraham lulus ujian kesetiaan buat Tuhan. Kelulusan ujian itu semata-mata hanyalah sebuah stempel untuk Tuhan mengapprove janjinya yang lebih besar tergenapi dalam hidup Abraham. Yaitu bukan hanya Abraham jadi bapaknya Ishak, tapi Abraham jadi bapak banyak bangsa, bahkan bapak orang percaya. Jadi ketika Tuhan minta Ishak bukan untuk menghancurkan Abraham, bukan untuk merugikan Abraham, tapi semata-mata karena Tuhan mau rencananya yang lebih besar tergenapi dalam hidup Abraham. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Tuhan menantang hidup kita, menantang hati kita, saya yakinkan saudara, dia Bapak yang baik. Dia tidak akan merugikan kita. Dia tidak akan memotong dan mengurangi masa depan kita. Dia punya rencana lebih besar. Mari kita pastikan hati kita hanya berpaut sama Tuhan. Suatu ketika ada satu kisah tentang seorang papa yang sangat sayang sama anaknya. Dan ketika dia pulang kerja, dia bawa sebuah hadiah buat anaknya. Yaitu satu kalung mutiara yang indah sekali. Tapi imitasi karena anaknya masih kecil. Tapi di mata anak itu ketika dapat kalung itu, wow, ini sesuatu yang sangat indah sekali. Dia suka sekali. Sejak hari itu dia pakai tiap hari, dia pakai ke sekolah, dimanapun dia berada dia pakai, dia bangga banget sama kalung mutiara itu. Berjalan sekian waktu lamanya, papanya senang. Dan karena papanya senang, papanya kepengen mengganti kalung mutiara imitasi itu sama yang asli. Tapi papanya nggak ngomong dulu. Waktu anak ini ulang tahun, baru papanya ngomong gini, anakku, boleh nggak aku minta kalung mutiara yang papa pernah kasih ke kamu? Loh, kok diminta? Kan papa sudah kasih. Anaknya ini protes. Percaya papa anakku, kasih kalung mutiara itu kembali sama papi. Waduh saudaraku, anak ini nangis. Anak ini hancur hati. Tapi hubungan mereka itu deket banget. Anak sama papa ini deket banget. Mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi walaupun hancur hatinya, dia lepas kalung itu. Dia kembalikan sama papanya. Nangis itu. Tapi yang luar biasa, setelah dia kembalikan, papanya terima. Enggak lama, papanya bawa satu kado yang lain. Dia kasih sama anaknya. Kaget anaknya. Dan ketika dibuka, ternyata kalung mutiara yang sama persis. Tapi kali ini bukan imitasi. Ini yang asli. Yang jauh lebih bernilai. Yang jauh lebih berharga. Papanya ngasih tahu ini yang asli. Ini nilainya beda. Nangisnya lebih kejar lagi saudara. Tapi di situ anak ini ngerti kalau papanya minta. Bukan karena papanya nggak sayang. Kalau papanya minta seperti Allah minta sama Abraham. Minta Abraham ngasih Ishak. Bukan untuk mencelakakan Abraham. Tapi karena papanya kepengen memberikan yang lebih indah, yang lebih baik. Itu tes, itu ujian. Siapa yang paling berarti, siapa yang paling kita cintai, siapa yang paling kita sayangi di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan uji hati saudara seperti itu, saya berdoa Anda lulus. Amin. Satu kisah terakhir ya. Anda pernah dengar nama John D. Rockefeller apa tidak?
Ini adalah titan konglomerat, orang terkaya pada zaman dia hidup, orang terkaya di Amerika, orang terkaya di dunia. Sejak masih remaja dia sudah mulai kerja. Walaupun dari keluarga miskin, tapi dia melejit naik luar biasa. Dia sukses luar biasa jadi raja minyak dunia. Dan di umur 53 tahun, dia number one. Di umur 53 tahun dia sudah memenangkan game of success in life. Dia sudah jadi nomor 1 terkaya di dunia. Tapi kemudian di umur 50 akhir, ya, dia sakit. Karena dalam hidupnya itu untuk ngejar kekayaan, wah dia kerja mati-matian isinya tentang uang. Dia melakukan berbagai macam manipulasi, menekan orang, menghancurkan hidup orang. Melakukan berbagai macam hal yang tidak seharusnya dia lakukan demi mengejar uang, dan itu jadi pressure di dalam jiwa. Itu beban mental yang gak ringan. Saudara harus ngerti loh, tidak semua orang yang super kaya itu happy loh. Anda harus tahu itu. Saya kenal banyak orang super kaya yang gak happy dalam hidupnya. Saya kenal orang-orang super kaya yang mengorbankan banyak hal yang berarti di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan suksesnya. Seperti John D. Rockefeller. Akhirnya tubuhnya rusak, rambutnya rontok, kesehatannya drop luar biasa. Dia gak bisa makan dengan baik. Dalam seminggu, zaman itu ya, puluhan tahun yang lalu, penghasilannya seminggu $1 juta. Tapi dia hanya bisa makan $2 saja kalau dia makan. Gak boleh ini, gak boleh itu, semua serba gak boleh. Dilarang ini gak bisa, ini gak bisa itu. Sampai akhirnya dia merasa semuanya tidak berarti. Di momen itu Tuhan mulai bicara dalam hidupnya. Di momen itu dia mulai jamah hidupnya. Tuhan mulai jamah hidupnya. Dan di momen itu dia ambil keputusan untuk berubah 180 derajat. Sekarang dia ambil komitmen pakai hidupnya jadi berkat. Pakai hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hartanya untuk membangun pekerjaan Tuhan. Membangun gereja. Membangun rumah ibadah. Dia pakai hidupnya membangun filantropi. Dia melakukan begitu banyak kegiatan sosial. Menolong orang-orang yang membutuhkan. Dia pakai hidupnya membangun sekolah. Membangun rumah sakit. Membangun university. Dia pakai hidupnya jadi berkat. Jadi hidupnya tuh berubah total. Tapi ternyata ketika dia melakukan itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Yang tadinya sudah sakit, tadinya sudah gak ada harapan. Harusnya gak umur panjang. Tapi sekarang dia mulai merasakan sukacita dalam hidupnya. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini dari sekedar mencari kekayaan. Dia merasakan sukacitanya jadi berkat buat orang lain. Dia merasakan hidupnya berarti, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Melalui hartanya dia memuliakan Tuhan. Dan sakit penyakitnya sembuh, dia sehat, ternyata dia umur panjang, dikaruniai panjang umur sama Tuhan, baru meninggal dalam keadaan yang baik, umur 98 tahun, hidupnya indah di mata Tuhan, hidupnya jadi berkat. Dimulai dari sebuah keputusan, hatinya yang menduduki tahta di dalam hidupnya bukan mamon, tapi Tuhan. Saya tantang saudara melalui firman Tuhan hari ini. Jadi ambillah keputusan. Jadi hamba Tuhan. Bukan hamba mamon. Biarlah dalam hidup kita Tuhan nomor 1. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Anda mau? Mari bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Cintamu menyenangkanmu.
menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Siapa yang cinta Tuhan, angkat dua tanganmu, nyanyikan lagu ini, katakan dari hati. Menyenangkanmu, ini kerinduan hidup kami Tuhan. Ini nomor satu. Amin, amin, amin. Menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada yang belum menerima, boleh angkat tangan. Petugas akan mendatangi dan memberikan roti dan anggur tersebut kepada saudara. Buat Anda yang mengikuti secara online, Anda boleh bergabung bersama dalam perjamuan kudus ini. Siapkan roti dan anggur. Anggur Anda boleh ganti dengan sirup, ya, teh atau apapun yang lain. Mari, intinya satu sarana yang bisa kita pakai untuk mengikuti perjamuan kudus dengan sikap hati yang hormat dan percaya kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan bersama dengan murid-muridnya, Ia mengangkat roti itu, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat bukan roti biasa, tapi seperti kata Yesus, inilah tubuh Kristus. Dan yang kita lakukan saat ini, kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Anda yang percaya itu, mari dengan iman kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat cawan yang berisi anggur itu di tangan kananmu. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya bahwa yang kita lakukan sekarang, kita sedang masuk dalam persekutuan dengan darah Kristus? Apakah Anda sadar bahwa Allah pun karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak hanya berkata mengasihi kita, tapi Dia memberikan bukti kasihnya kepada kita. Dia memberikan tubuh dan darahnya buat saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Anda yang percaya, mari terima bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, letakkan cawan itu. Mari angkat dua tangan saudara, arahkan hatimu, sembah Yesus, Engkau Tuhan. Kami ini hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami hamba Tuhan, bukan hamba Mammon. Katakan itu saudaraku, Tuhan aku hamba-Mu, bukan hamba Mammon. Tuhan nomor satu, Tuhan yang paling berarti, Tuhan segalanya, Tuhan yang aku kejar, Tuhan yang aku nomor satukan, prioritas pertama, only Jesus.
only Jesus. We believe in you. We worship you. Oh, Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau pertolongan kami. Engkau Allah kami. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sembah dia, senangkan hatinya. Mari katakan, menyenangkanmu Tuhan. Amin. Menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku,